Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, yaitu tentang 43 hadis terkait keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Umari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis kitab dan seluruh para guru kita, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita, dan terkhusus kembali juga untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gaza, Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita dalam kecintaan atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga menyatukan kita dalam kecintaan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah segera menurunkan pertolongannya dan menganugerahkan kesabaran kepada saudara-saudara kita tersebut. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan, pada kajian yang lalu, di bulan yang lalu, kita telah membaca, menjelaskan ringkas hadis yang keempat, dan insya Allah hadis ini jumlahnya 43 hadis tentang keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke hadis yang kelima, Al-Fatihah ingin menyampaikan kenapa kita penting untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena satu-satunya jalan untuk membangkitkan dan melahirkan generasi terbaik dari umat ini adalah ketika umatnya mengenal panutannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya, dan semoga kita dapat menghatamkan buku ini di masjid ini, dan semuanya minimal 1, 2, 3 hadis yang bisa dipegang di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kelima dari Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni abdullahi wa khatamun nabiyyina." Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penutup dari para nabi. Wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi. Dan sesungguhnya Adam masih dalam bentuk tanah. Wa sa'ubirukum an dzalika. Dan aku akan menjelaskan kepada kalian tentang hal tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doa dari kakekku Ibrahim. Wa bisyaratu Isa. Dan aku adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Wa ru'ya ummi allati ra'at. Dan aku adalah mimpi ibuku yang ibuku melihat dalam mimpinya. Wa kadzalika ummahatul anbiya'i yaraina. Demikian juga ibunda-ibunda dari para nabi melihat atau bermimpi tentang hal yang sama. Wa inna umma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ra'at hina wada'at nuran adha'a lahu usurasy syami hatta ra'atha. Dan sesungguhnya ibunda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat sinar yang memancar hingga menerangi negeri Syam. Negeri Syam ini adalah negeri Palestina, Syria, Lebanon, kemudian Yordan. Itu adalah negeri Syam ketika itu. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Tabrani, dan Imam Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Dan kemudian disetujui pentashihan hadis tersebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Apa hikmah dan faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Pertama, Rasulullah di depan menyatakan bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, posisi tertinggi seorang manusia adalah menjadi hamba, bukan menjadi Tuhan. Rata-rata kita kalau kita sudah beribadah, melakukan ibadah tertentu, kita berharap keinginan kita atau apapun yang kita ingin capai itu tercapai. Pertanyaannya, ini kita ibadah untuk jadi hamba atau jadi Tuhan? Kalau jadi Tuhan niatnya, maka kita yang menentukan sesuatu yang kita inginkan itu terjadi. Coba, apa posisi, kapan, keadaan, kondisi tertinggi Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj? Ketika Isra dan Mi'raj, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Dia dan yang mengisrakan hambanya. Artinya ketika bertemu dengan Allah itu sebagai hamba. Ini posisi tertinggi seorang hamba. Maka kalau ketika kita sholat, kita contohkan sholat, jangan yang lainnya. Ketika sholat, niat pertama kita, rukun pertama niat lillahi ta'ala, kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah takbir, Allahu Akbar. Terkadang makmum melihat takbirnya imam berbeda, meletakkan tangannya, dia sudah menilai imamnya. Ini dia sebagai hamba sholatnya atau sebagai pemuji? Atau jangan-jangan sebagai Tuhan? Nah, sholatnya gak sesuai dengan Rasulullah ini. Maka tidak mudah untuk menjadi imam. Tidak mudah juga untuk menjadi makmum. Belum perbedaan yang lainnya. Itu baru takbir. Iftitahnya berbeda. Kunut gak kunut. Baca Al-Fatihahnya, satu bismillahnya lantang, satunya tidak lantang. Terus turun dari i'tidal ke sujud, itu lutut dulu atau tangan dulu. Itu fikih. Sedangkan kita sholat itu harus khusyuk sebagai hamba. Ini posisi paling tinggi kita adalah hamba. Nah, bagaimana menjadi hamba yang sesungguhnya? Contoh konkretnya Rasulullah. Maka kalau dalam sholat kita belum bisa mencontoh khusyuknya Rasulullah, bagaimana dalam pekerjaan? Bagaimana dalam mengajar? Bagaimana dalam ketika kita menjadi santri, menjadi murid, menjadi mahasiswa? Mustahil kita akan menemukan hakikat sebagai seorang hamba. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup bagi para nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi. Nanti akan dijelaskan di hadis setelah ini. Dan ketika Nabi Muhammad ditunjuk menjadi nabi, Nabi Adam masih dalam bentuk tanah, belum ditiupkan roh. Artinya apa? Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam. Wa ana da'watu Abi Ibrahim, dan aku adalah doa dari kakekku yaitu Ibrahim. Bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Ini doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka atau dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka kitabmu, hikmahmu, dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka dari mana? Dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini namanya tazkiyah. Tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Jadi bagaimana mensucikan jiwa? Seperti Rasulullah. Contohnya dalam kehidupan Rasulullah. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha aziz, maha kuat dan maha hakim, maha bijaksana. Wa bisyaratu Isa, dan kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Di sini Nabi Isa Allah menceritakan di dalam surat As-Saff
bahwa Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan sebagai pembawa kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Loh, namanya kan Ahmad bukan Muhammad. Ini kadang masyarakat banyak yang bertanya tentang itu. Nanti akan ada hadisnya setelah ini. Jadi ini keutamaan Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah seorang hamba. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW penutup bagi seluruh nabi. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad adalah doanya Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-6 dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Auhallahu ila Musa, nabiyyi Bani Israil." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, nabi Bani Israil. Jadi Nabi Musa itu nabinya Bani Israil, bukan nabinya seluruh umat manusia. Kenapa? Nabi Ibrahim punya dua istri, Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar. Sayyidah Sarah istri pertama ada di Palestina, Sayyidah Hajar ada di Makkah. Yang memiliki keturunan terlebih dahulu Sayyidah Hajar, namanya Nabi Ismail. Kemudian Sayyidah Sarah kemudian memiliki keturunan juga, namanya Nabi Ishak. Seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim itu dari jalurnya Nabi Ishak, tidak ada dari Nabi Ismail. Maka seluruh keturunan Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub atau Israel, inilah Bani Israel, semuanya turun dari sana. Seluruh nabi dari keturunan Nabi Ishak. Maka nabi-nabi ini hanya diutus untuk Bani Israel, bukan diutus untuk seluruh umat manusia. Yang diutus untuk seluruh umat manusia keturunan Nabi Ismail nanti yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian annahu, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, annahu man laqiyani, bahwasanya seseorang yang bertemu denganku, wa huwa jahidun bi Ahmad, artinya bertemu dengan Allah kapan? Di surga. Beriman maksudnya, barang siapa beriman kepadaku akan tetapi dia mengingkari Ahmad, adkhaltuhu an-nar, maka aku akan memasukkannya ke dalam neraka. Artinya siapapun umatnya Nabi Musa sampai ke bawah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi mereka, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Artinya syarat keimanan mereka ada 3: beriman kepada Allah, kepada Nabi mereka, dan kepada Nabi Muhammad yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu sudah viral sejak dulu, sudah dikenal sejak dulu oleh umat-umat terdahulu. Karena apa? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan masuk surga. Qala, Nabi Musa menjawab, ya Rabb, wa man Ahmad? Wahai Tuhanku, siapa ini Ahmad? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma khalaqtu khalqan akrama alayya min. Aku tidak pernah menciptakan seorang makhluk pun yang lebih mulia bagiku selain dia. Cocok tidak dengan apa yang disampaikan Nabi Adam ketika beliau akan dikeluarkan dari surga, kemudian beliau memohon ampun kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Karena apa? Ketika di surga Nabi Adam melihat di atas arsy itu ada nama Allah dan Muhammad. Ini Muhammad siapa? Gak mungkin kalau ini bukan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang paling mulia. Katabtu ismahu ma'a ismi fil arsy. Aku menuliskan namanya bersandingan dengan namaku di atas arsy, kata Allah. Qabla an akhluqas samawati wal ardh, sebelum aku menciptakan langit dan menciptakan bumi. Wa innal jannata muharramatun ala jami'i khalqi hatta yadkhulaha wa huwa ummatu. Dan
sorga itu haram dimasuki oleh seluruh manusia sampai Muhammad ini, Ahmad ini masuk ke dalam sorga bersama umatnya. Jadi nggak ada yang boleh masuk sorga bapak-bapak sebelum Nabi Muhammad masuk bersama kita, insya Allah. Dan kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Musa, Nabi Musa berkata, wa man ummatuhu, siapa umatnya ya Allah? Allah menjawab, alhamiduna yahmaduna su'udan wa hubuta. Umatnya adalah orang-orang yang selalu bertahmid kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mereka naik dan ketika mereka turun. Naik dan turun ini apa? Bisa jadi naik gunung, bisa jadi turun gunung. Tapi bisa jadi ketika keadaannya beriman, ketika keadaannya jatuh, atau ketika keadaannya dalam posisi yang tinggi, dalam posisi jatuh. Jadi umat Nabi Muhammad selalu seperti itu. Wa ala kulli halin yasudduna awsatahum. Dan dalam segala kondisi dia selalu menguatkan wa yatahharuna atrafahum. Dan ketika itu mereka pun selalu bersuci, maksudnya berwudu. Shaimuna bin nahar, mereka berpuasa di siang hari, rohbanun bil lail, dan ahli ibadah di malam hari. Aqbalu minhum al yasir wa udkhiluhumul jannata bi syahadati alla ilaha illallah. Dan aku menerima amal perbuatan mereka yang sedikit, dan aku memasukkan mereka ke dalam surga dengan syahadat, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, di sini tiada Tuhan selain Allah, apakah cukup la ilaha illallah saja tanpa Muhammadur Rasulullah? Tidak cukup. Artinya satu paket. Kalau umat yang dulu ada tiga, beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman kepada Nabi Muhammad. Masa kita cukup asyhadu an la ilaha illallah saja? Bisa kita mengenal Allah tanpa melalui Rasulullah? Mustahil. Bisa kita sholat tanpa kita mengikuti Rasulullah? Mustahil. Artinya ketika disebutkan la ilaha illallah sudah pasti ada Muhammadur Rasulullah. Qala, Nabi Musa mengatakan, ij'alni nabiyyatil umat. Jadikan aku nabi untuk umat itu ya Allah. Jadi Nabi Musa pengen menggantikan Nabi Muhammad, bisa? Tidak bisa. Allah menjawab, Nabi yuhaminha, Nabi bagi umat itu ya dari umat itu. Kemudian qala ij'alni min ummati dzalikan nabi. Kalau begitu jadikan aku umatnya Nabi itu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, istaqdamta, kamu sudah terlebih dahulu. Kamu adalah umat yang terdahulu. Wasta'kharta, dan kamu sudah terlambat. Walakin sa'ajma'u bainaka wa bainahum fi dzalil jalal. Akan tetapi aku akan mempertemukanmu wahai Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani di dalam kitab Hilyatul Auliya. Maka ini sudah jelas sekali bahwa apa? Nabi Muhammad itu memiliki keutamaan. Dan yang masuk terlebih dahulu nanti surga itu umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkinkah ada umatnya Nabi Muhammad bahagia karena nabinya lahir masuk neraka? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Kok bisa kita bahagia karena anak kita lahir tidak apa-apa, terus bahagia karena Nabi Muhammad lahir masuk neraka? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Mustahil. Bahkan itu akan menjadi sebab atas apa? Atas hidayah Allah yang akan dibukakan karena apa? Karena cintanya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang terakhir, atau sebelum terakhir, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril berkata kepadaku, qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha falam ajid rajulan afdala min Muhammadin wa lam ajid bani
dirhamin afdala min Bani Hashim. Aku telah mengelilingi dunia ini dari bagian yang barat sampai bagian yang timur, atau dari bagian timur sampai bagian barat, dan aku tidak menemukan seseorang pun yang lebih mulia dari Muhammad, dan aku tidak menemukan keturunan yang lebih baik dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Baihaqi dan selainnya. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Hajar al-Asqalani. Artinya apa? Tidak ada malaikat Jibril kelilingnya kapan? Kalau kita nanyanya begitu kan, memang malaikat Jibril sekarang sudah meninggal? Kan belum. Artinya kapan saja malaikat Jibril bisa keliling. Apakah malaikat Jibril terbatas oleh waktu? Tidak terbatas oleh waktu. Isra Mi'raj bersama Rasulullah. Isra Mi'raj tidak terikat waktu itu. Keluar dari aturan waktu. Artinya malaikat Jibril keliling terus. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan belum menemukan seorang pun yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak ada keturunan atau bani yang lebih mulia dari apa? Lebih baik daripada Bani Hashim. Ini menunjukkan keutamaan Rasulullah SAW. Dan hadis yang terakhir, yaitu dari Sayyidina Jubair bin Mut'im, mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innali asma'an, sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Jadi namanya Nabi Muhammad itu banyak. Beliau mengatakan, ana Muhammad, aku Muhammad, wa ana Ahmad, dan aku Ahmad. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad namanya tidak satu, tapi nama Nabi Muhammad itu banyak dan menunjukkan kepada sifat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Muhammadun dari Hammadah, artinya yang bertahmid. Artinya Muhammadun orang yang bertahmid, yang paling banyak bertahmid adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ahmad dari Hamidah. Hamidah itu artinya memuji. Kalau Ahmad yang paling banyak dipuji, siapa yang berhenti baca sholawat? Kan tidak ada. Sholawat itu terus dari dulu sampai nanti hari kiamat. Siapa yang paling banyak dipuji? Nabi Muhammad. Maka nama Nabi Muhammad juga Ahmad. Ini pengakuan Nabi Muhammad. Artinya ayat tadi yang disampaikan oleh Nabi Isa dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Ahmad itu siapa? Ahmad itu ya Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan lagi, jadi kalau ada yang mengatakan Mirza Ghulam Ahmad, itu kan bukan, salah itu. Ahmad itu ya Nabi Muhammad. Kemudian wa ana al-mahi, dan aku adalah al-mahi. Al-mahi artinya yang menghapus. Yamhullahu bihil kufra, yaitu orang yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus kekafiran. Wa ana al-hasyir, aku adalah al-hasyir. Hasyir yang dikumpulkan. Alladzi yuhsyarun nasu ala qadami, yaitu yang dimana aku di bawah kakiku orang akan berkumpul. Apa maksudnya? Maksudnya kelak di hari kiamat sebelum masuk surga semuanya membutuhkan syafaat. Syafaat itu milik siapa? Syafaat itu milik Allah. Tapi Allah mengatakan, Muhammad, aku punya syafaat, kamu yang membagikan. Kalau sekarang ada BLT, kamu yang membagikan, begitu. Mirip seperti itu. Ya. Jadi syafaat itu milik Allah, Nabi Muhammad yang memiliki otoritas untuk membagikannya. Jadi kalau Nabi Muhammad memberikan syafaat, ia memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana al-aqib. Al-aqib artinya yang menutup, yang datang setelahnya. Alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada nabi setelahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW penutup. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka di hadis yang terakhir ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa beliau memiliki banyak. Bahkan saya punya teman dari Pakistan, dari India, disertasinya itu adalah sebuah buku karangan ulama di Mesir, itu menulis dan mengumpulkan nama-nama Nabi Muhammad yang ada di Al-Quran dan ada di hadis. Itu tebalnya segini.
Jadi nama Nabi Muhammad itu banyak, termasuk penjelasan atas nama tersebut. Maka seberapa kita mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sedemikianlah hidup kita akan mirip dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ingin melahirkan generasi-generasi yang mulia, kita harus lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara lahir dan secara batin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan Nabi Muhammad baru dari perkataan, perbuatan, tindakan, ketetapan, dan juga generasi-generasi yang datang setelah kita. Allahumma amin. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bidhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.